Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi di kelas 2 yaitu tema 5 subtema keempat. Ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kamu boleh mempersiapkan alat tulis. Ini nanti kalau mau mengerjakan tugasnya, langsung dikerjakan di buku tugas atau lembar jawaban. Oke, kita bahas dulu di subtema keempat, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Oke, ini tempat wisata berarti tempat untuk bermain ya. Namanya tempat wisata. Namun tempat wisata itu tidak juga tempat bermain, tapi merupakan tempat untuk kita belajar juga. Nah, di sini ada bacaan ya. Kita baca dulu. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan. Juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Nah, kamu tahu apa itu study tour? Pernah mendengar ya? Mungkin kakakmu pernah mengalami study tour, atau mungkin kamu juga mungkin study tour juga dengan keluarga atau dengan teman-temanmu ya. Nah, study tour itu apa? Study tour itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Jadi wisata itu tidak juga kita hanya bermain, tapi kita juga belajar. Seperti study tour ini. Nah, misalnya kamu study tour atau ke tempat wisata di Candi Borobudur. Nah, kamu tidak hanya berwisata atau tidak hanya bermain di sana ya, hanya melihat-lihat supaya tahu, tidak. Tapi kamu juga belajar. Belajar apa? Supaya kamu tahu, oh ini ternyata adalah Candi Borobudur. Oh ternyata Candi Borobudur itu letaknya di Jawa Tengah. Kemudian dibangun pada tahun berapa. Nah itu kamu nanti akan tahu ya. Jadi study tour itu termasuk kegiatan pembelajaran ya. Nah itu ya, itu tentang study tour. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke PB ke-1. Ayo membaca. Nah, anak-anak, di sini ada puisi. Membaca puisi dengan indah. Ada puisi yang berjudul Pemandangan. Pemandangan ini sebetulnya adalah sebuah lagu ya. Namun dibaca dengan teknik atau cara membaca puisi. Ingat, teknik membaca puisi itu ada 3 hal. Yang pertama ada apa? Ya, lafal atau artikulasi, pengucapan bunyi bahasa. Kemudian ada intonasi, tinggi rendahnya suara. Dan ada ekspresi, yaitu raut wajah ketika sedih, ketika marah ya. Itu namanya ekspresi. Jadi sebelum membaca kita harus memperhatikan 3 hal ini tadi, supaya kamu bisa membaca puisi dengan indah dan bagus. Ya, ini mungkin kamu bisa membacanya, mencoba membaca puisi yang berjudul Pemandangan. Nah, anak-anak, puisi ini adalah bertemakan alam, ya, karena di sini berjudul Pemandangan, berarti temanya adalah alam. Jadi alam itu kan luas sekali ya, mungkin bisa bunga-bunga, mungkin bisa kampung halaman, teman alam ya, mungkin bisa hutan atau apa. Itu termasuk tema. Jadi judulnya adalah pemandangan. Nah, coba anak-anak ya, dari puisi ini kamu coba menulis sebuah puisi karanganmu sendiri. Nah, kamu tulis judulnya adalah temanya tentang alam. Ya, tema tentang alam. Terus judulnya apa? Nah, judulnya kamu tentukan, misalnya mawar. Judulnya adalah mawar. Terus kamu rangkai kata-katanya. Mawar merah,
merona. Harumu bau sekali. Nah, itu misalkan contoh ya. Nah, di dalam puisi itu terdapat satu bait terdapat 4 baris ya. Ingat, puisi itu terdiri dari satu bait terdiri 4 baris. Jadi silakan kamu buat satu bait saja. Berarti 4 baris ya. Di satu bait 4 baris. Silakan ditulis di lembar jawabanmu. Oke. Setelah membuat puisi, ya anak-anak, di sini ada Benny yang sedang memegang pot. Nah, ini pot yang sudah diisi dengan tanaman yaitu bunga mawar tadi. Tadi kan Benny sudah membuat puisi. Nah, bunga mawar. Sekarang bunga mawarnya ditaruh dalam pot oleh Benny. Nah, ternyata Benny ini membuat pot itu dari botol bekas, anak-anak. Kamu tahu kan botol bekas? Mungkin botol aqua bekas atau mungkin botol-botol bekas minuman ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk dibuat pot. Coba kita baca dulu teks bacaan. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, ini hanya bahannya. Kita hanya perlu mencari botol bekas, kecil atau besar ya, silakan. Terus tanah yang utama untuk menanam. Kemudian air. Dan yang terakhir ada tanamannya itu. Kamu bisa menanam tanamannya apa? Bunga mawar atau bunga melati atau tanaman yang lain. Nah, silakan anak-anak kamu buat karya ini di rumah ya. Jadi kamu cari dulu botol bekas. Terus dipotong, dijadikan pot. Nah, itu ya. Mudah, ini tinggal cari pot dan masukkan tanah. Kemudian masukkan tanamannya, dikasih air. Oke, itu ya. Itu tentang karya membuat pot. Sekarang kita lanjut. Nah, ini contohnya apa? Bahan-bahannya nanti bisa kamu baca di buku tema. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah terkait satuan panjang. Di sini ada soal cerita ya, kita baca dulu. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, ini soal cerita. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita lihat dulu contohnya di bawah ini. Nah, ada penyelesaian. Nah, kalau biasanya kamu hanya menjawabnya dengan cara susun pendek atau susun panjang ya. Nah, sekarang kamu harus bisa menjawab dengan cara penyelesaian. Yaitu ditulis dulu diketahui apa, ditanyakan apa, dan baru dijawab. Nah, apa maksudnya? Coba kita lihat contoh berikut ini. Diketahui. Diketahui itu apa? Diketahui itu yang diketahui dari soal itu tadi apa? Nah, yang diketahui dari soal kan tinggi botol pertama dan tinggi botol kedua. Nah, tinggi botol pertama tadi 26 cm. Sedangkan tinggi botol kedua itu 15 cm. Nah, itu adalah yang diketahui dari soal. Nah, jadi setiap soal berbeda-beda ya. Mungkin yang diketahui panjang kain berapa, atau mungkin panjang meja berapa, itu yang diketahui. Nah, jadi yang diketahui di soal kamu tulis semua. Kemudian setelah diketahui ditulis, baru ditanyakan. Nah, ditanyakan itu berarti pertanyaannya, anak-anak ya. Pertanyaan soal dengan ceritanya beda ya. Kalau pertanyaan soal itu pasti di akhir, ya pasti berbunyi berapakah tinggi, berapakah panjang, itu berarti pertanyaannya. Itu yang ditanyakan. Bukan yang atas. Kalau yang atas itu ceritanya. Nah, cerita. Makanya ini disebut soal cerita. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah tinggi kedua botol. Nah, ini tinggi kedua botol ini yang ditanya ya. Nah, berarti langsung kita jawab. Baru dijawab di bawahnya. Jawab, kemudian tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1
ditambah tinggi botol 2. Nah, ini kita lihat, coba sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Nah, berarti 26 ini kita tambah 15. Karena yang ditanyakan adalah tinggi kedua-duanya. Berarti harus di total ya. Nah, 26 ditambah 15 hasilnya adalah 41 cm. Ingat ya anak-anak, kalau soal satuan harus wajib ditulis satuannya. Misalnya satuannya apa yang ditanya? Sentimeter, berarti kamu harus tulis sentimeter. Yang ditanya apa? Meter, berarti kamu harus tulis satuannya meter. Meskipun jawabanmu benar, angkanya benar, kalau tidak ada satuannya nanti salah ya. Karena yang dibahas adalah satuan panjang. Oke, paham ya? Nah, setelah ketemu jawabannya, baru kita simpulkan di bawah. Kesimpulannya adalah, jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Itu disebut kesimpulan ya. Nah, ini tadi adalah urutan cara penyelesaian. Jadi nanti kalau ada soal silahkan dijawab dengan cara penyelesaian seperti ini. Ya, kamu harus bisa diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke, ini tadi contoh. Nah, sekarang coba kamu kerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal ya. Nah, ini bisa kamu baca di buku tema ya. Mungkin ada itu buku tema. Silakan dibaca, terus dikerjakan di lembar jawaban. Oke, kalau sudah dikerjakan, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Mencontohkan sikap sila keempat Pancasila. Apa itu sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat berbunyi apa? Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, dalam sila keempat ini kita bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, ini merupakan bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kita bisa amati percakapan berikut ini. Coba kita amati. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada bapak dan mama. Nah, ini tadi percakapannya adik dan kakak. Jadi adiknya ingin masuk ke rumah gadang, tapi kakaknya menolak. Ya, dia mau tanya dulu kepada mama dan bapak, boleh tidak? Nah, ini namanya musyawarah ya. Nah, musyawarah itu untuk mencapai mufakat, mencapai kesepakatan. Nah, baru ditemukanlah kesepakatan bersama. Ini disebut musyawarah yang menjadi sikap atau perilaku sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi ingat, kalau sesuatu yang dimusyawarahkan itu berarti termasuk sila keempat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada soal ya, tugas. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, ini ada berapa gambar ya? Ada 6 ya ini. Ya, ada 7 gambar. Mana yang termasuk perilaku yang menunjukkan sila keempat? Yang tidak itu yang mana ya? Kalau yang menunjukkan kamu beri tanda centang. Yang tidak menunjukkan kamu beri tanda silang, tidak apa-apa. Oke, itu ya tugas yang ini. Sudah jelas ya, paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. Menghitung panjang dan tinggi. Ada soal di sini, tentukan kalimat yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila dan kalimat yang bukan merupakan pengamalan sila keempat. Ini berarti harus kamu centang juga ya ini. Nah, ini kamu centang. Yang menunjukkan sila keempat itu yang mana? Ini kalimat ya, kalau tadi kan gambar. Ini berupa kalimat. Yang menunjukkan kalimat yang menunjukkan sila keempat itu yang mana? Kamu centang. Oke? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mencari makna kata dalam puisi. Anak-anak, puisi itu terdapat makna kata atau kata yang mungkin kamu susah mengerti. Nah, seperti ini ya. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Berderu-deru itu apa maksudnya? Ini yang disebut makna kata. Ya, kamu harus tahu makna kata berderu-deru itu apa. Umpama angin yang bertiup kencang, rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Nah, air
air kok bisa melompat-lompat. Nah, kamu harus tahu maknanya apa, gitu ya. Maknanya melompat-lompat itu apa? Nah, itulah air terjun namanya. Marilah kawanku kita mandi bersama. Ini tadi contoh pembacaan puisi, tapi Bapak tidak membacakannya dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi ya. Tadi hanya contoh. Nanti kalau membaca, kamu harus menggunakan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Oke? Ini untuk puisi. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada menemukan makna kata dalam puisi. Pada puisi air terjun tadi, coba kamu cari makna katanya ya, dari kata jauh, deru, umpama, rupanya, dan terjun. Ini maknanya apa? Artinya apa ini? Nah, kalau kamu bingung, kamu bisa merangkai kata di bawah ini. Rangkailah kata di bawah ini, di kolom kotak-kotak ini, nanti akan terbentuk kata yang ada di atasnya, di dalam kolom. Nah, barulah nanti ketemu, oh ternyata jauh itu artinya apa. Nanti kamu tulis di dalam kolom maknanya. Oke, paham ya maksudnya? Ini silakan kamu kerjakan di buku tugas atau di lembar jawaban. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Nah, di sini anak-anak ada gerakan melayang. Ya, ini termasuk kegiatan olahraga. Ini nanti bisa kamu coba sendiri di rumah ya. Untuk kegiatan olahraga yaitu gerak melayang. Kita lanjut saja. Pembelajaran ketiga, membaca puisi. Di sini ada puisi lagi. Masih ingat ya tadi? Puisi itu menggunakan 3 hal, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Di sini ada puisi yang berjudul Desaku. Ini judul lagu ya sebetulnya, tapi dibaca dengan cara teknik berpuisi. Nah, ini kan harusnya lagu ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Nah, ini kan lagu. Nah, nanti kamu baca dengan teks atau dengan teknik berpuisi. Silakan dicoba sendiri. Nah, anak-anak, dari puisi Desaku tadi, silakan kamu temukan juga makna kata dalam puisi tadi, ya. Nah, ini ada kata desa, maknanya apa? Kata pujaan maknanya apa? Handai maknanya apa? Taulan maknanya apa? Permai maknanya apa? Terus setelah sudah ketemu, kamu beri garis pada kotak-kotak di bawah ini ya, yang menunjukkan kata yang ada di dalam tabel. Ini sudah ditonjolkan desa. Mungkin ada kata apa lagi kamu cari di dalam ini. Di garis saja ya. Nah, itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Menyusun huruf acak. Nah, susunlah kembali huruf-huruf berikut menjadi kata-kata. Coba ini kita lihat ada berapa ini? Ada 5 ya, ada 5. Ada 5 kata atau ada 5 susunan huruf yang belum sempurna. Ini kamu susun menjadi sebuah kata yang benar. Nah, ini ada E, D, A, S itu sebetulnya itu adalah kata apa yang benar. Kemudian A, N, P, U, A, J ini apa? N, A, H, I, A, D ini apa? Dan seterusnya. Kamu susun menjadi kata yang benar. Oke, kita lanjut. Ayo menulis. Setelah menyusun kata tadi, silakan buatlah puisi tentang komodo. Ya, menggunakan kalimat sendiri. Kalau tadi kamu sudah membuat puisi tentang alam, sekarang ini tentang alam juga sebetulnya. Jadi temanya hewan ini ya. Kalau tadi kan temanya mungkin tanaman. Ini temanya hewan. Nah, itu komodo. Jadi tulislah puisi yang berjudul komodo. Nanti kamu tulis 1 bait saja, terdiri dari 4 baris. Ya, tulis dengan bahasamu sendiri. Oke, ini untuk tugas yang berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini ada komodo. Mengukur panjang benda. Ada contoh di sini. Diketahui panjang badan komodo jantan adalah 260 cm. Nah, panjang kepala komodo jantan itu 50 cm. Berapa meter panjang keseluruhan komodo tersebut? Nah, ini berarti ditambah apa dikurang? Ya, betul, ditambah. Karena yang ditanyakan adalah berapa meter panjang keseluruhan. Nah, berarti panjang keseluruhan berarti harus ditotal semua, dijumlahkan semua. Mana yang dijumlahkan? Ya ini, panjang badan dan panjang kepala. Itu dijumlahkan. Nah, sebelum dijumlahkan ini kan kamu sudah tahu. Tinggal menulis 260 ditambah 50 kan gampang.
Tapi ada caranya seperti tadi, yaitu dengan penyelesaian. Yang pertama kita tulis dulu diketahui, ditanya, dijawab. Nah, di sini tidak dicontohkan diketahui, ditanya, jawab ya, hanya langsung saja. Tapi nanti kalau ada soal semacam itu, kamu tulis dulu, diketahui, ditanya, dijawab. Atau kalau paling tidak, kamu bisa menulisnya dengan cara bersusun. Ya, seperti ini. 260 cm tambah 50 cm sama dengan 310. Jangan langsung jawaban 3,1 meter ya. Jangan seperti itu. Nanti itu cara yang salah. Jadi harus ada cara panjangnya. Bagaimana? Oke, ini cara penyelesaiannya. Kamu bisa melihat sendiri di buku tema nanti. Kita lanjut dulu. Ini kita coba ada soal ya di sini. Kamu coba ada berapa soal ini? Ada 2 soal. 2 soal ini coba kamu jawab di buku tugas atau di buku lembar jawabanmu. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nah, 12 cm tambah 23 cm sama dengan berapa cm? Sentimeter ya maksudnya. Terus yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Silakan dikerjakan semua di buku tugas atau di lembar jawaban. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Oh, ada 3 soalnya, anak-anak, maaf. Ada 3 ini. Oh, ada 4 ternyata. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, silakan dijawab semua ya. Tadi munculnya sedikit terlambat. 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan semua. Dengan cara seperti tadi boleh. Oke, kita lanjut. Membuat jenis hewan dari kain flanel. Kamu tahu kain flanel itu apa? Nah, kain flanel biasanya digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, ini kamu buat kerajinan yang dibuat dari bahan kain flanel, kemudian kamu bentuk menjadi bentuk-bentuk hewan ya, menjadi bentuk-bentuk hewan. Seperti contohnya seperti ini. Nah, ada hewan ikan, ada kodok, kata, ada singa ya. Mungkin kamu boleh cari hewan yang lain kamu bentuk. Sebelum membuat, kamu buat dulu polanya. Kamu gambar dulu pakai pensil atau pulpen di kain flanelnya. Kamu bentuk dulu, baru digunting atau dipotong-potong. Nah, kalau sudah jadi, nanti kamu bisa memajangnya di kamar atau di ruangan belajarmu. Oke, paham ya? Ini silakan kamu kerjakan di rumah. Kita lanjut, kita masuk ke PB keempat. Kalian telah mengetahui contoh kalimat permintaan tolong. Meminta tolong kepada orang lain harus dilakukan dengan sopan. Setelah meminta tolong, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Nah, ini ada contohnya. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, ini tadi Benny meminta tolong kepada orang yang tidak dia kenal, yaitu namanya Dev. Mereka saling berkenalan. Benny minta tolong untuk difotokan. Akhirnya mereka setuju untuk saling berfoto di Candi Borobudur. Nah, ini tadi contoh ungkapan permintaan maaf. Jadi misalkan kamu datang ke mana, terus mau beli makanan, kamu tidak tahu tempatnya, terus kamu bertanya kepada orang, maaf, di mana ya kantinnya? Nah, itu kan kamu bertanya dengan sopan dan orang tersebut bisa menanggapinya dengan baik juga. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kamu coba membuat kalimat permintaan tolong dalam situasi berikut ini. Ya, yang pertama, kamu minta tolong seorang bapak untuk mengambil foto kita di pantai. Jadi misalnya kamu pergi ke pantai dengan orang tuamu, terus kamu minta tolong kepada seorang bapak untuk mengambilkan foto. Nah, bagaimana cara kamu menulis ungkapannya? Kamu tulis ya. Terus yang kedua, kamu meminta tolong seorang anak untuk mengambilkan topi yang terjatuh. Nah, misalnya topi kamu terjatuh, terus ternyata ada seorang anak. Kamu minta tolong kepada anak tersebut untuk mengambilkan topinya itu, ya. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimatnya? Kamu tulis ya. Nah, terus yang ketiga, kamu meminta tolong seorang ibu untuk menunjukkan jalan ke Candi Prambanan. Nah, misalnya kamu
pergi berwisata, sampai di tengah jalan kamu bingung, ini arahnya kemana? Akhirnya kan kamu minta tolong kepada orang. Nah, kepada seorang ibu, bagaimana penulisan ungkapan yang benar meminta tolongnya itu? Nah, kamu tulis juga ya. Silakan ditulis di buku tugas atau di lembar jawabanmu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Di sini ada mengukur panjang kain. Ada gambar, ini gambar apa ini ya? Gambar hewan apa ini? Kepiting ya ini. Anggap saja apa ini ya? Itu kelabang itu ya. Skorpion. Nah, skorpion ini. Nah, kita lihat di sini di bagian tubuhnya terdapat panjang kain yang dimiliki oleh anak yang berbeda. Beni 140 cm, Edo 3 meter, Dayu 1,4 meter, kemudian Mei 160 cm, dan Udin 2 meter. Ini masing-masing memiliki panjang kain yang berbeda-beda. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Ingat ya, pertanyaannya ya, berapa panjang kain Meli dan Edo? Berarti harus dijumlah. Meli dan Edo. Meli, mana Meli? Oh maaf, ini mungkin bukan Meli ya, tapi Mei ini. Nah, salah ketik mungkin ya. Meli tidak ada, diganti Mei saja ya. Mei dan Edo. Mei 160 cm, Edo 3 meter. Jika digabung berarti punya Mei ditambah punya Edo. Terus hitunglah dalam satuan meter. Nah, karena punya Mei ini satuannya adalah cm, berarti kamu harus mengubahnya ke cm semua dulu. Ya, baru nanti bisa dikerjakan. Begitu ya. Nah, kalau ini sudah kamu kerjakan semua, silakan ditulis di buku tugas ya anak-anak. Nah, ini ada 4 soal. Setiap soal ingat, kamu harus baca dengan benar. Permintaannya apa? Nah, mintanya satuan meter atau sentimeter atau apa, ditambah atau dikurang. Ingat ya, kamu harus melihat pertanyaannya dengan teliti. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Membuat bingkai foto. Nah, anak-anak ini membuat kerajinan lagi ya. Silakan kalian buat bingkai foto. Ya, seperti ini contohnya. Kamu bisa membuatnya dengan bahan kain, atau mungkin kalau kain tidak ada, kamu bisa mencari bahan yang lain ya, misalnya kertas kado yang berbentuk batik ya, Jadi mungkin kertas kado bisa, atau mungkin yang lainnya. Silakan kamu buat di rumah. Nanti kalau sudah, kamu bisa memajang fotomu di ruang belajarmu atau di rumahmu ya. Silakan dibuat dulu. Kita lanjut ke pembelajaran kelima, anak-anak. Kita baca dulu. Musyawarah harus dilakukan dengan tertib. Tetapi jika kesepakatan tidak bisa dicapai dengan musyawarah, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak. Apa suara terbanyak itu? Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak disebut voting. Voting dilakukan dengan cara pemungutan suara. Suara terbanyak yang didapat menjadi hasil keputusan. Jadi misalnya kamu bermusyawarah anak-anak ya, mencari ketua kelas. Ya, itu diputuskan secara bersama. Kalau tidak bisa, kamu bisa voting. Misalnya kamu tanya kepada Beni, kamu pilih siapa? Udin. Terus tanya kepada Mei pilih siapa? Udin juga. Nah, itu namanya mengambil keputusan dengan cara suara terbanyak. Oh, ternyata yang milih Udin itu 20. Nah, berarti yang menang adalah Udin. Mengambil keputusan secara voting atau suara yang paling banyak. Ini ya. Nah, cara menghargai keputusan suara terbanyak adalah sebagai berikut, yaitu melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab, menghargai orang lain yang terpilih, menghormati orang yang tidak terpilih. Orang yang terpilih tidak sombong, orang yang terpilih tidak mengejek, dan mengucapkan selamat kepada orang yang terpilih. Jadi kamu harus menerima, meskipun kamu tidak setuju dengan pilihan, tapi karena suaranya terbanyak, jadi yang menang adalah suara terbanyak, kamu juga harus menghargai keputusan yang sudah diambil. Itu untuk bermusyawarah dengan baik dan benar, sesuai dengan sikap yang
dilambangkan sila keempat, yaitu sila keempat Pancasila. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, mengelompokkan kegiatan musyawarah. Nah, di sini ada kegiatan musyawarah ya anak-anak di dalam tabel. Silakan kamu centang ya tempat pelaksanaan musyawarah sesuai dengan tempatnya. Maksudnya bagaimana? Contohnya nomor 1 misalnya kerja bakti kampung. Nah, kerja bakti kampung ini yang pas di mana? Di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Nah, misalnya, oh ternyata kerja bakti kampung di masyarakat, berarti yang di masyarakat kamu centang, yang lain dikosongi, ya. Nah, kamu cari juga yang lain dari nomor 2 hingga nomor 10. Silakan kamu tentukan ini apakah cocok di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Di sini ada gerakan meloncati kardus. Ingat, Pak Adi mengajak anak-anaknya untuk berlomba meloncati kardus. Kegiatan ini melatih kelenturan dan kekuatan otot kaki. Nah, ini termasuk kegiatan gerak meloncat ya. Mungkin kamu bisa mempraktekannya di rumah. Jadi kegiatan ini bisa melatih kekuatan otot pada kaki. Karena yang dijadikan tumpuan adalah kaki ya. Jadi saat meloncat, kemudian melayang dan mendarat dengan kaki. Ya, mendarat dengan kaki yang benar. Oke, gerakan meloncati kardus terdiri atas 4 tahap. Ini ya, sikap awal, kemudian berjongkok, melakukan gerakan tolakan, kemudian gerakan melayang melewati kardus, dan gerakan mendarat dengan kedua kaki. Jadi saat mendarat harus dengan kedua kaki, jangan sampai satu kaki, nanti bisa cedera ya. Oke, silakan bisa melakukan di rumah. Ini seperti gerakan lompat jauh ya. Kita lanjut, kita masuk ke PB ke-6 yang terakhir. Menunjukkan perilaku sesuai sila ke-5 Pancasila. Sila ke-5 Pancasila itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku tersebut sesuai sila ke-5 Pancasila. Kalian harus menerapkan sila ke-5 Pancasila di mana saja. Sila ke-5 Pancasila berbunyi, ya tadi sudah Bapak sebutkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila dilambangkan dengan kapas dan padi atau padi dan kapas. Di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Mana sila ke-5 Pancasila adalah bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Nah, contohnya misalnya kamu ikut kerja bakti bergotong royong membersihkan lingkungan di kampung, itu termasuk sikap kegiatan yang menunjukkan atau yang menumbuhkan sikap sesuai dengan sila ke-5 Pancasila karena bergotong royong ya. Contoh yang lain mungkin banyak ya, kamu bisa mencarinya. Kita lanjut dulu. Nah, ini juga termasuk sila ke-5, yaitu bakti sosial. Apa itu bakti sosial? Bakti sosial itu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu atau mungkin yang terkena musibah. Nah, berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ke-5. Nah, yaitu selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup, berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan di rumah dan sekolah. Jadi kalau ada tugas sekolah, itu kamu harus berusaha menyelesaikannya. Ya, entah itu ada PR atau tugas, kamu harus bisa. Kalau kamu tidak menyelesaikan, berarti kamu tidak mengamalkan sila ke-5 Pancasila. Terus kamu juga harus bisa hemat, ya, hemat, jangan boros menggunakan sesuatu. Kemudian bertutur kata, berpenampilan dan berperilaku yang sederhana dan wajar, tidak aneh-aneh ya. Jadi kalau kamu di sekolah harus berpakaian rapi ya, sopan ya, berpenampilan sesuai dengan layaknya anak sekolah, tidak memakai sesuatu aksesoris yang tidak diperbolehkan. Kemudian mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Jadi seperti tadi ya, gotong royong, kerja bakti di lingkungan warga.
atau mungkin di lingkungan keluarga. Nah, di gambar ada 6 ini, coba kamu centang manakah yang menunjukkan perilaku sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang tidak menunjukkan kamu silang ya. Yang menunjukkan berarti kamu centang saja. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini ada kalimat. Silakan kamu buat kalimat dengan kata tolong. Dengan kata yang berbeda, cara yang berbeda ya. Ya, ini ada teks percakapannya. Silakan dibuat kalimat permintaan tolong dengan cara yang berbeda. Ini yang atas bagaimana, yang bawah bagaimana. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan di buku tugas atau di lembar jawabanmu. Kita lanjut. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa itu 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia itu 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Nah, ini silakan dijawab dengan cara penyelesaian. Diketahui, ditanya, dijawab. Ingat ya, yang jadi pertanyaan itu apa? Nah, berapa meter? Berarti nanti yang ditanyakan adalah meter. Tapi di sini ada yang sentimeter. Nah, berarti kamu harus mengubahnya ke meter atau sebaliknya ya, supaya bisa dihitung. Itu harus disamakan dulu satuannya. Satuannya disamakan dulu. Kalau 240 kamu tambahkan dengan 3000 tidak bisa karena satuannya beda ya. Jadi kamu harus merubahnya disamakan. Entah sama meternya atau sama sentimeter. Baru ditulis seperti ini. Diketahui, ditanya, dijawab. Terus disimpulkan. Jadi jarak yang ditempuh Benny adalah berapa? Ya, seperti di awal tadi sudah Bapak contohkan ya. Nah, mungkin sudah paham ya. Kalau sudah paham, kamu bisa mengerjakan soal berikut ini. Ada berapa ini? Ada 5 soal ya. Silakan dijawab di buku tugas atau di lembar jawabanmu dengan cara penyelesaian seperti tadi. Diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah habis ya anak-anak. Untuk materi di tema 5, subtema keempat ini sudah selesai. Jika ada yang masih bingung atau ada yang kesulitan, silakan bertanya. Ya, nanti di sesi pertanyaan aja. Oke, terima kasih. Untuk hari ini mungkin sekian dulu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.